Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas 2.1.A.8 tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Saya Roni Setiawan, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN Mandala Mekar, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya masih dibersamai oleh fasilitator yang baik hati Ibu Neng Mardiana dan pengajar praktik Bapak Galih Wangi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pada pembelajaran berdiferensiasi, bukan berarti bahwa guru harus mengajar dengan banyak cara atau sebanyak jumlah murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan dengan siswa yang lain. Yang pintar dengan yang pintar, yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula untuk memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus dapat membuat strategi pembelajaran yang memenuhi ciri atau karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. 4. Manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian yang berkelanjutan. Dan yang perlu diingat, pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid tersebut. Lantas, apa sajakah kebutuhan belajar murid itu? Yang pertama, murid memerlukan kesiapan untuk belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya Anda akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu. Tombol-tombol pada equalizer tersebut sebenarnya menggambarkan beberapa perspektif yang dapat kita gunakan untuk menentukan kesiapan belajar murid. Berikut adalah contoh perspektif yang terdapat dalam equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson. Yang pertama, bersifat mendasar atau transformatif. Apakah konkret abstrak, sederhana kompleks, terstruktur terbuka, tergantung mandiri, cepat lambat. Kebutuhan belajar murid yang kedua yaitu adalah minat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Masih menurut Tomlinson bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat di antaranya 1. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal sebagai jembatan untuk mempelajari atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru
tadi mereka dan meningkatkan motivasi untuk belajar. Minat ada dua macam. Yang pertama ada minat situasional dan yang kedua minat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan beberapa faktor. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar. Yang kedua, pengaruh budaya. Dan yang ketiga, preferensi gaya belajar. Untuk diketahui bahwa gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru secara umum. Gaya belajar ada 3 macam. Yang pertama ada visual, auditory, dan kinestetik. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecenderungan berbeda yang mencerminkan beberapa cara kita berinteraksi dengan dunia. Catatan tersebut adalah visual spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, dan logika matematika. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, maka guru perlu membuat 3 strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Di dalam kelas kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. Yang pertama, ada assessment for learning, penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. Berfungsi sebagai penilaian formatif. Sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang kedua, ada assessment of learning. Penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai berfungsi sebagai penilaian sumatif. Dan yang ketiga, assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Ada 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil. 1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga, berdiferensiasi berakar pada penilaian. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. 5. Pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Yang keenam, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Dan yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa pembelajaran harus berpihak kepada murid. Guru harus menghamba kepada murid. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang pada hakikatnya merupakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu murid dalam mengembangkan potensi dirinya. Kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, guru harus membuat pemetaan kebutuhan belajar murid yang sangat kompleks. Untuk itu, guru harus memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid sebagai modal dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid di sekolah. Di samping itu, guru penggerak memiliki peran yang mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun peran yang dimaksud adalah menjadi pemimpin pembelajaran,
menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar teman, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan dengan visi guru penggerak, memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Perubahan positif yang dilakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan inquiry apresiatif yang merupakan manajemen perubahan yang berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya dan untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Keterkaitan dengan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri dalam membentuk budaya ajar atau learning culture, akan tetapi terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah pemaparan dengan tugas koneksi antara materi 2.1. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman. Dan juga kalau bermanfaat silakan bantu dengan subscribe, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.